Wih, mahal ya. Enggak lah, aduh ini lihat, wah gila studio ini. Emang ada ya? Ada emang. Ada emang. Sombong ya? Kalau dia main di sombongnya gitu ya. Oke. Di tahun 2019 Iya. aku tuh DM, kok mau nanya apakah dulu Ko Enes memang bercita-cita jadi sutradara? Bagaimana Ko Enes jadi sutradara? Padahal susah dipercaya PH untuk orang yang belum punya portofolio. Gak dibales pasti. Gak dibales. Betul. Sibuk Nah. maksudnya lagi sibuk. 26 Mei Iya. yang which is itu 2 tahun berikut 6 tahun berikutnya Iya. ya. Itu baru jawab, maaf baru baca. Soalnya baru lihat ente rame. Pusat perhatian Aduh, enggak. para anak muda Indonesia yang sangat green flag. Bahaya banget loh. Kayak ekspektasi orang tinggi banget loh kata-kata green flag tuh. Lah emang gitu kan. Abu-abu aja deh. Kayak aku gak boleh ngelakukan kesalahan nanti ke depannya. TP Asu. Gak apa-apa. Aku lebih suka TP Asu. Tadi udah mulai ya? Sudah. Jauh-jauh rokok jauh. Dia grogi, jujur dia grogi. Oke. Mas, ini mau ngobrol temu. Milih dulu. Kenapa aku ngerokok? Aku juga boleh ngerokok kan? Boleh. Boleh. Pilih yang mana? Royal Mango kita coba. Boleh. Yuk. Emang suka mango? Suka? Kalau petiknya? Udah telat ke sana. Biasanya kan pakai galah kan, nggak pernah metik-metik gitu. Ya lanjut. Aku sih pakai tangan dah. Oh pakai tangan gimana tuh? Manjat Kok soalnya. muternya gini barusan? Bangsat juga di TP nih. TP kita ada peraturan di sini TP. Apa tuh UCH? Di sini tuh nggak boleh garuk hidung. Oke. Oke ya. Kalau ketahuan garuk hidung, oke, harus ngerespon 3 DM random. Oke. Oke? Yang Ya ayo respon udah ayo. Untuk poin aja kita. santai dulu. Karena peraturan harus ditegakkan dong. Kali ini walaupun bintang awal. tamu yang anjing banget nih. Harus the poin. Santai dulu. Oke. Gua tahu DM lu banyak. Gak sekarang. ada. Ya gak ada. Langsung pengen respon, sabar dulu, sabar. Mulai dari sekarang, oke? Oke. Pinjam korek dong. Boleh. Sorry. Mau tak bakarin? Nggak usah. TP. Udah berapa lama nih berarti setelah dari Marathon? Season 2 atau season 3? Season 3 ini. Season 3. Udah berapa minggu ya? Sekarang Sebulan Mei, ada? Juni. Sekarang ya sebulan ya. Sekarang Juni kan? Iya, Juni. Sampai lupa tanggal saking banyak kerjaan. Enggak cuma 2 minggu kan. Kan 20 Mei. 10. Iya. Dah ayo garuk dong. Weh! Sengaja. Respon wes. Respon wes. Dari aku DM-nya. Iyalah. Bangsat kan dibilang respon DM random kamu. Oh, Kok aku? dibalesin gitu. Balesin. Baca dulu. Bentar. Gimana kalau isinya respon DM doang nih? Aku garuk hidung terus gitu. Enggak, Sebel cuma nggak? sekali wes. Ini Oh, udah. sekali doang ini? Iya, tapi 3 balesnya. Ini cuma respon dia kacamata doang gitu, emot kacamata hitam. Ya udah, balas lagi juga. Dia kan emot kacamata hitam. Iya. Udah fuck off gitu ya. Wih. Boleh. Ini kayak Boleh. ini kacamata hitam ya. Boleh. Orang yang lagi naik tuh bebas. Enggak gini. Itu kan jokes bersama. Itu jokes banyak orang gitu. Ya aku paham jokes gitu. Tapi fuck off sih superstar. Ya sih. udah. Gue jawab lagi, maaf ya itu bercanda gitu. Oke, mana buktinya? Ini sabar, ini maaf ya itu bercanda. Boleh. Nih. Lihat. Oh iya. Ya. Oh maaf ya itu bercanda. Ya. Langsung down to earth lagi. Yang 3 apa katanya? Mas P sekarang banyak incaran band-band besar. Belgedes balas gitu ya. Coba balas gini. Emang iya. Enggak. Kan responnya tergantung aku dong. Belgedes. Itu wedus. Udah. Terakhir. Nih. Ada. Ya. Wis keren. Deket sama fans gitu loh. Baru kali ini loh. Sebelumnya gak mau bales. Nih, P aku pemenang showcase juara 2. Fuck off. Enggak lah. Ya. Gak bisa juara 1. Iya bagus.
Keren. Keren. Yang Next juara time satu cuma aku gitu coba. Enggak ada. Nah, next time usaha lagi ya gitu. Nah, keren. Nih. Bijak. Mantap, sudah dibalas. Oke. Nama TP ini mirip-mirip sama gue ya. Gue Teguh Prasetyo, dia Teguh Prakoso. Keren. Sama-sama Jowo. Sama-sama 91. Sama-sama 91. Dia 27 Januari 91. Iya kan? Ingat loh. Iya. Aku 10 Juni 91. Yes. Red flag tuh. Hari ulang tahun. Begitulah. Hari ini umur gua 25 tahun teman-teman. Enggak, 35 dong, kita kan bareng. Tadi malam adek gua ngasih surprise. Apa tuh? Pizza kecil. Enggak apa-apa. Surprise-nya ngetok pintu. Bang, ada pizza nih. Surprise apaan tuh bangsat? Jatuhnya ganggu ya. Tapi ente pernah dirayain gak ulang tahun? Enggak. Bagiku ngerayain ulang tahun itu kayak mending enggak deh gitu. Kenapa? Ya aku pengen kayak hari-hari biasa aja. Bagi ini di POV ku ya. Dirayain pada saat hari ulang tahun itu kayak banyak kepalsuan aja gitu. Aku setuju. Jadi mending kayak hari-hari biasa aja deh, nggak usah sok-sokan Gak gitu. usah terlalu gimana-gimana. Iya. Tapi pernah dikasih surprise? Pernah. Tapi ente tahu pernah nggak? Pernah. Ah, anjir, nih dikasih surprise nih. Dar. Ya Pura-pura pernah. itu kan itu. Males banget gitu loh. Capek loh kayak Capek gitu, loh. guys. Tolong ya jangan ada yang ngasih surprise gue. Enggak, itu maksudnya kalau mau kasih surprise yang bener-bener surprise, yang ketebak gitu. Bener, kayak mukul gitu. Itu surprise. Kerasan ya jatuhnya. Tapi Pe, sampean nggak tinggal di Jakarta? Sekarang mencoba. Jadi dari season 2 ke season 3 itu kan ngampung di rumah Marathon season 2 di Ya. rumah Arab Jod Yuka Gary. Sekarang mencoba untuk kenapa ketawa? Iya, sorry. Gak distract kalau dia ketawa gini. Bingung aku ke distract Nggak, kenapa berarti dia tuh sangat nonton sampean. Setiap sampean ngomong tuh kelihatan maskulin dan lucu gitu loh. Iya. Jadi tahan-tahan ya. Tahan. Seli tahan. Sambil makan nabati bang. Oh, itu brand juga. Enggak ada brand. Lemon Rally? Hah? Lemon Rally juga? Enggak. Sepatu juga enggak sih. Kamera juga enggak. Cuma Roka Roma. Oh, aroma. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ngontrak bareng Side Brothers. Aku Yuka Jod Niko Oh, di mana kontraknya? di BSD, daerah BSD. Wih, mahal ya. Enggak lah, aduh ini lihat wah gila studio ini. Ada ya? Ada emang. Ada emang. Sombong ya? Kalau dia main di sombongnya gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Bebas. Kuimbangin Bebas. boleh. Memang gini, tapi bayarnya 5 tahun agak susah ya. Kenapa pilihannya BSD? Karena udah nyaman di season 2 ke season 3 di BSD. Abis Iya. gitu semuanya mengumpul di BSD. Kayak Arab baru beli rumah di BSD. Terus kita kayak secara tidak tertulis, mending BSD semua biar ngumpul, biar nongkrongnya enak bersembilan ya. Oke. Ibot kan jauh di Depok. Rencananya mau ngontrak juga di BSD, tapi nggak tahu jadi atau enggaknya. Ibot mau pindah dari Depok. Bukan pindah, ngontrak aja. Jadi kayak ada rumah di BSD juga gitu. Parah Bot, jangan Bot. Kenapa? Depok tuh it's life bro. Jangan ditinggal. Ayo kita kumpulkan king semuanya ini di Sorry, Depok. aku baru ingat Ibot bukan Depok, Bekasi. Ibot mana sih? Bekasi, Ibot Bekasi. Sorry. Salah. Oh ya udah informasi. BSD aja udah. Pindah dari planet sana. terus. Ya, Bertiga yaudah. berarti. Kontrak? Berempat, tapi yang tinggal di sana aku sendirian bareng tim Side Brothers Loh, anak istri? di Jember. Nah, ini pertanyaannya kenapa kok nggak dibawa ke sini aja? Sedangkan kan job kamu tuh setiap jam ada. Wih, Emang bukan setiap hari. Tadi aku nanya, Mas Pras ini bisa sejam pas nggak ya? Aku ada tidur lagi soalnya.
gini. Aku janjian ketemu sama Mas Ernest jam 4 nanti, makanya aku bilang. Ernest Prakasa? Ya ada. Ada apa tuh? Gak tahu, aku juga gak tahu. Ernest Prakasa ngabarin berarti langsung, atau ente yang ngabarin Ernest ngabarin ente? Gini konteksnya, ini gue baca DM-nya ya. Oke, boleh. Biar on Seorang point. Ernest nih pasti mendekati ini nih film nih pasti. Enggak ada arah ke sana. Nggak Ya mungkin, sebenarnya nggak mungkin film. di tahun 2019 Ya. aku tuh DM, kok mau nanya apakah dulu Ko Ernest memang bercita-cita jadi sutradara? Bagaimana Ko Ernest jadi sutradara? Padahal susah dipercaya PH untuk orang yang belum punya portofolio. Gak dibales pasti. Nggak dibales. Betul. sibuk Ah. maksudnya lagi sibuk. 26 Mei Iya. yang which is itu 2 tahun berikut 6 tahun berikutnya Iya. ya. Itu baru jawab, maaf baru baca. Soalnya baru lihat ente rame. Dia nanya masih perlu dijawab kagak gitu. Wih, lama banget 6 tahun ya. Pas ngelihat di Alklen, baru pas mau follow, pernah DM anjing. Waktu itu masih di Jember. Terus Gua buka DM mau nanya, lu itu FR ada konser nggak di Jakarta atau cuma Bandung doang? Pingin nonton gua gitu. wis, kok Ernest mau nonton? Iya dia suka sama FR, kayak playlist lagunya dia ngerti gitu sama Free Oke. Fans gitu. Kenapa nggak ke FR langsung ya? Nggak tahu aku. Ya mungkin kenal. Mungkin enak denger drum ente itu loh. Ya udah. Terus Ada khas Jembernya gitu. drum khas Jember tuh gimana sih? Drum khas Jember gimana? Tembakau khas Jember ada. Enggak, kalau Jakarta dengtak, kalau Jember dengdak. Ada dutnya sih. Ada dutnya ya. Di floor nanti. Dengtak deng. Duh, obrolan apa sih ini? Terus Tahu. Ya udah, dibalas. habis itu dibalas. Terus masih perlu dijawab gak? Perlu kok. Memang cita-citaku jadi sutradara. Cita-citamu jadi sutradara. Oke, terus Ya udahlah kita ketemuan aja gitu. hari ini nih Hari ketemuan ini nih. rencananya. Tapi Wis. nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Kalau diajakin main film sebelum jadi sutradara deh, misalnya kan butuh belajar kan. Kalau sutradara nggak langsung bisa kan. Ya wes, kamu main dulu deh. Tujusin di Langsung film mau. ini gitu. Mau. Bukan tujusin sih, pemeran utama langsung. Soalnya lumayan loh muka-muka kamu tuh untuk di kamera tuh, makanya kan fans kamu tuh. Ini nih. Yang main sombong masa nggak boleh main sombong juga? Ini aku ngimbangin aja. Ini nih yang bikin Niko ketar-ketir. Terus berarti mau ya? Pemeran utama. Iya. Jauh jadwal aman nggak? Takutnya jadwal nggak aman gitu kan. Ente sekali berangkat berapa orang sih? Jawa aja aku berdua. Berdua aja. Oh. Emang udah ada manajer sendiri sekarang? Jawa aku minta tolong jadi PA. Oh, ini temen lama atau Temen game. temen game? Wah, keren, bawa temen gamenya untuk sama-sama berkarya dan menghasilkan duit. Wah, keren. Ternyata ente tuh banyak kebisaannya aku lihat. Game bisa. Iya kan? Iya, Ngedrum bisa. Kayaknya acting juga kenapa mau, berarti kan dia merasa bisa nih guys. Terus apalagi ya? Podcast kayaknya ente juga bagus. Kan Semenjak ada, belajar di maraton. ya itu ada perbedaan antara bisa dan bagus itu kan. Tadi ngedrum bisa doang, nggak tentu bagus gitu. Bagus aku lihat tuh. Belgedes sama aja tadi. Ini males aku pujian-pujian palsu gini males Kamu gitu. tahu nggak kalau aku tuh suka aku ngedrum ngeliat juga. konten drummu jago, jauh. Aku masih di bawahmu jauh. Sekarang ada nggak aku bikin lagi? Semenjak ente ngedrum. ada memang udah lama gak bikin aja. Aku tuh waktu itu mau ngedrum kan, lagu apa ya, cari di Instagram, terus ngeliat TP ngedrum, tak patahin setia. Iya. Yang biasa kok bisa manggung kayak gini, aku yang jago enggak ya gitu. Udah kan, sebagus itu, buat tunggu-tunggu Slipknot nggak ngabar-ngabarin. kejauhan kalau Kejauhan ya? kejauhan. Berarti Berarti di FYP mereka tuh. berarti keren banget nih TP nih. Hari ini akan ketemu Ernest, kita lihat project apa yang akan dibikin. Jangan digitu-gituin. Ini mah ngobrol rencananya. Lah biarin aja biar Ernest nontonin ntar Oh, iya, kan. iya juga Pas habis ya. ketemu, wah kayaknya
Oke juga nih TP nih gitu. Sampai sonding-sonding nama gue sampai 2019 nggak dibalas juga dibahas sama dia. Iya, gitu. Tapi anak balik ke anak lagi, kenapa nggak dibawa gitu? Belum berani. Kan gini, di Jember aku nikah, pernikahan di Jemberku di mana sih? Aku nikah tahun 2014. Oke. Terus aku nikah berarti Oh muda juga ya, Pak? udah 12 23 tahun. ya? 23 berarti ya? 23 aku nikah. Oke. Terus aku 10 tahun kan di Jember pernikahan, semuanya kayak udah settle aja, dalam artian anakku sekolah di mana, habis gitu Greta istriku udah punya teman bla 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 gitu. Kalau misalnya pindah berarti benar-benar new life juga buat mereka kan. Tapi mereka nggak ada minta. Aku yang pingin. Oh, aku pingin, tapi pengen bawa ke sini. Menurutku masih belum aman. Greta aja. nggak mau pindah ke sini? Mau. Lah, tapi masih belum aman itu tadi. terkadang rasa sayang tuh menumbuhkan keberanian kan. Nah, aku nggak bisa, Pe. Kalau begitu kayak sekarang ini, langsung tak bawa. Minimal istriku dulu lah. Loh, anakku gimana? Loh, yang penting ngentunya jalan kan. Iya betul. Iya itu penting. Itu penting. Aku setuju. Dia ngentu sambil gini loh. Iya ngentu itu udah paham kenapa ada kode gini. Tempe. Lah, maksudku ya gitu kan, jadinya kita tuh namanya kita sudah berkeluarga gitu, jauh Kebutuhan dari biologis terpenuhi. Iya, terus apalagi ngelihat anak jauh begitu, rasa rindu tuh bikin kita lemah kadang. Ya gini, yang jelas karena anakku masih kecil dan Berapa umurnya? 9 sama 5. 9 tahun sama 5 tahun. sama kita, Pe ya. Iya sama, kita banyak kesamaan memang. Cowok-cowok juga? Enggak, yang cewek cowok. Oh, cewek Cowok. Ini banyak banget soalnya. Kameramen juga bingung tiba-tiba up gimana ini. Berarti nanti someday akan bawa istri ke sini. Ya, kalau udah aman. Mbak Greta, udahlah pindah ke sini aja. Jakarta ini bahaya. Jakarta ini bahaya. Kalau dia nyuruh-nyuruh sabar-sabar, harusnya mulai menimbulkan kecurigaan dulu. Kok Gini, jangan bikin istri overthinking aku juga. nimpani duit banyak, Jangan duit gitu. banyak. Jangan, dia bisa overthinking lo nonton ini lo. Mbak Greta, percaya boleh. Curiga jalan harus. Curiga harus. Jangan dong. Curiga jalan terus gitu. Jangan dong. Lah, lo kok ente panik gitu? Karena aku ada sebuah cerita. Oke, boleh. Jadi kan aku tuh suka bercandaan ngayal gembel. Oke. Ngayal gembel kayak, wah aku bingung nih. Kalau punya istri 2 gimana ya? Nah kayak gitu. Oke. Aku bingung nih punya istri 2 gimana. Mana Pevita lagi deket aku lagi. Itu ngomong di live. Anjir, Pevita. Kan ngayal gembel konteksnya. Wah. Lah orang itu ada yang ngira serius. Jadi ceritaku tuh panjang banget. Kemarin Pevita udah ngobrol sama Greta sih. Udah ngobrol enaknya gimana nih. Apa Pevita yang datang ke Jember atau Greta yang ke Pevita gitu. Kok Penonton Pevita ke nganggepin Jember loh. Maksudnya dia mau ninggalin Zainuddin demi ke Jember. Gitu. Nah orang itu nganggepin serius. Serius. Ada banyak yang nganggep serius DM Greta. Gretanya gimana? Overthinking, dikira serius juga gitu. Jadi bahaya banget kalau kayak gitu, jok-jok gitu bahaya buat Greta. Dia gampang overthinking lah. Greta, Jangan diterusin ngeyel. curiga boleh. Tapi yo jangan sama Pevita lah. Minimal tuh Boyen. Berarti sempat overthinking. Ya, banyak-banyak kayak gitu. Ya namanya istri pasti. Bahaya juga. Terus, Suami ditinggal di Jakarta bahaya. Setuju. Bahaya Greta. Udah bolak-balik aja ke sini. Kalau enggak ya tinggal di sini. Anak pindah ke sini. Sekolah di sekolah anak saya aja di Cikal tuh bisa tuh. Dibayarin? Dan, hah? Dibayarin? Lu bayar sendiri lah. Enak aja. Dua Pikir tapi tuh. ya anak ya. Aslinya 3. Oh keguguran. Yang pertama meninggal. Oh keguguran atau? 9 bulan di kandungan tiba-tiba nggak ada aja gitu. Wah. Jadi Hamin 1 anakku nggak ada itu, aku malamnya cek dokter, kayak kontrol. Udah 9 bulan ini ya? 9 bulan. Terus besoknya tiba-tiba nggak ada gerakan,
meninggal. Aku nanya, aku sempat marah lah. Dok, tadi malam aku nanya, semua normal. Kenapa sekarang tiba-tiba nggak ada? Apa tanggung jawabnya kayak gitu-gitulah. Ini kenapa? Jawabannya semua yang masih di kandungan itu masih misteri ilahi. Aku sendiri nggak ngerti. Padahal itu dokter profesor lah, bla bla gitu. Nggak bisa diketahui kenapanya. Jadi waktu nggak ada gerakan tuh langsung curiga. Biasanya kan udah 9 bulan tuh kan rewel kan. Nah itu sebenarnya gini, waktu itu yang malamnya itu aku kontrol karena besoknya aku ada kerjaan di Surabaya. Jadi aku nanya, bisa nggak aku tinggal ini? Aku cuma semalam doang. Takutnya ada kontraksi cepet, lahir cepet gitu. Kata dokter aman. Perjalanan aku di tol, Greta nelpon. Ya Tirta kok nggak gerak ya? Tirta ini nama anakku yang pertama yang udah aku kasih nama. Dia aktif banget memang. Oh ini anak pertama ini. Anak pertama. Wah sakit banget. Wah itu. Sakit banget sih. Terus Tirta kok nggak gerak ya? Tirta itu gerak aktif banget. Terus hyperemesis bikin Greta itu sering muntah. Sampai kurus banget. Terus mungkin lagi capek aku kayak gitu. Tapi udah deg-degan. Aku putar balik tuh. Kok bisa itu mikirnya capek loh? Iya harus nenangin Gretanya dulu. Oke. Karena jawaban apa lagi yang keluar gitu. Karena ente panik mungkin lagi capek gitu. Iya. apa Gak lucu sih. Wah capek. Tapi bagus juga sih buat tenangin istri mungkin capek. Ya tetap gak tenang sih. Terus. Ya, terus aku putar balik. Aku bilang sabar dulu. Nunggu aku pulang kita ke dokter. Karena itu malam hari. Malam hari itu kan gak ada dokter. Adanya cuma bidan. Dan dicek pakai yang suara-suara itu loh. Oke. Gitu, detak jantung. Iya. Gak ada. Greta kasarannya langsung berangkat sendiri ke bidan. Okay. Waktu aku perjalanan pulang itu. Dia duluan aja ke bidan. Terus ternyata gak ada. Orang kantorku ngabarin. Orang kantorku telepon. Greta mana? Aku udah feeling kalau Greta berangkat sendiri. Udah gak usah bohong. Greta di mana sekarang? Ini di bidan mas. Oke. Terus gimana? Tirta gimana? Udah jujur aja gak usah. Feelingmu udah gak enak berarti. Udah enak banget. Udah jujur aja gak usah bohong. Tirta udah gak ada mas. Wah itu nangis. Aku pecah perjalanan Surabaya Jember nangis. Tabrakin orang semua. Jangan. Anjir. Terus yang bikin sakit banget itu waktu pertama kali aku ketemu Greta dalam kondisi perut masih gede. Tapi kita udah sama-sama tahu kalau udah gak ada di dalam. Dia pertama kali sampai Jember, aku jangan nangis di depan Greta harus tegar gitu kan. Begitu ketemu ngeliat Greta perutnya masih gede, udah nggak bisa. Aku sama Greta sama-sama nangis. Wah. Dan itu dioperasi atau gimana? Normal, tetap normal. Jadi disuntik induksi gitu. Terus, Masya Allah. Wah itu juga perjuangan yang gila banget karena kan kalau normalnya lahiran anaknya pingin keluar. Iya. Kalau ini full dari dorongan ibunya. Kuat banget Greta. Itu Greta sempat pamit ya maaf ya kalau aku ada salah pamit. Mukanya udah pucat banget malam itu waktu lahirin Tirta. Mana lahiran pertama lagi ya, dan melahirkan anak yang udah nggak ada. Greta semangat, mantap kamu, keren. Ibu yang mantep. Kalau TP ngapa-ngapain di sini, aku duluan yang pukul dia. Boleh. Setuju. Tapi kalau dia pukul balik aku nggak ngerti. Berantem itu namanya. Jatuhnya berantem. Keren. Tapi aduh mulai tegang tadi itu ya. Santai dulu, kita ada Rocky dulu nih. Rocky. Silakan Rocky. Ini orang lagi. Ibot obesitas. Silakan diminum Mas Pet. Terima kasih. Ya. Ini buat Bang Pras. Iya. White water. Oke. Dia tahu apa aroma nih Bang. Oke, boleh. BTW nih Bang Pras. Iya. Mas TP ini kan drummer handal katanya ini. Jago banget katanya. Betul. Sama Mas, aku juga Mas. Lihat aja perutku udah kayak snare nih kan. Kalau dibunyiin bunyinya gimana ya? Pumtas. Ada simbalnya juga di sana ya. Ada simbalnya juga. Sekalian simbal. Terus aku juga punya fanbase Mas. Oke. Namanya Rocky Acu. Boleh Tapi teman-teman. boleh nggak aku izin nih Bang Pras? Ya. Aku mau ngajak Mas Pe battle drum, boleh nggak? Mau buat drum sini. Anjay. Oke. Gimana? Wanita? Wanita. Oke. Aku dulu baru Mas Pe ya. Oke. Boleh. Aduh. Anjing keren banget ya. Siap Rocky Acu?
Rasa ciacu. Depan kan nih? Aduh, ya mana Coba. dulu ya? Coba Oke. dulu. Coba dulu ya. Ajak battle kok. Iya. Kayak emang kayak gini Bang, pura-pura nggak bisa. Coba. Wih, dia langsung ini. Kayak kenyang ya. Segitu aja Mas Pe, takutnya diajak ngeband nanti Mas Pe. Monggo, silakan. Jauh tolong, itu tadi sinarnya masih kurang. Biar aku aja Mas. Aman loh Mas Pe. Diganggu-ganggu. Ini mau ngedram nih, pasti mau ngedram nih. Nggak dilap. Udah wis. Mari kita lihat dulu nih. Terima kasih yang sudah nonton. Belum. Ngapain? Loh, ngeliatin. Kill. Ngapain sih? Insecure loh aku. Insecure lah gua. Oke lah, kalau gitu aku mau pergi pendaftaran dulu Mas Pe. Pendaftaran apa? Pendaftaran untuk jadi TP Acu. Boleh main poin Tio, poin Rocky. Rocky. Boleh. Dia biasanya habis keluar dari ruangan ini, ya kan pasti gini. Anjir lucu. Dia langsung lega tuh. Dia merasa lucu loh. Iya, pertaruhannya setiap punchline itu. Gokil. Kenceng banget tadi. Enggak ada. Tapi biasa pakai double pedal gak? Enggak bisa. Jadi kaki kiriku tuh operasi. Ada Kenapa? pen di sini. Kecelakaan dulu waktu SMP. Banyak banget kejadian hidup ente. Banyak. Ada aja. Beneran banyak kalau Baru udah cerita banyak istri banget. nih yang perih nih. Kaki patah nih. Duit gak ada dulu. Banyak. Kenapa? Balapan? Enggak kecelakaan gimana ya ngomongnya? Singkat cerita diincar lah. Wah. Jadi ada Geng-gengan gitu. bukan ada apa ya? Gimana cara mempersingkat ceritanya? Sekarang panggungnya gede jadi bahaya banget aku ngomong-ngomong ya. Gak apa-apa, biar ini kan pengalaman masa lalu. Intinya ada yang ngincer, ada yang nggak suka sama papaku. Terus ngincer ke anaknya gitu. Wih, serem banget. Gitu. Dan kena ditabrakin sama orang. Ditabrak. Lah dianya juga jatuh dong. Dia pakai truk. Wow. Kirain Itu- sama-sama motor loh. Itu pertama kali aku marah sama papaku. Jadi Karena masalah bapak jadinya larinya ke anak gitu. bukan gini. Dua hal yang bikin aku marah. Yang pertama pada saat aku kecelakaan, aku langsung telepon dong. Hmm. Aku kecelakaan. Itu masih belum kerasa kalau ini pecah, ini sakit gitu. Masih adrenalin apa aku sakit, apa aku kecelakaan di daerah mana, daerah sini. Pertanyaan papaku yang pertama, motornya gimana? Aku emosi. Hah, kok tanya motornya gimana? Keren juga bapak. Ditabrak. Ternyata Truk loh. setiap Motornya gimana? papaku kalau motornya kenapa jauh parah banget, berarti aku lebih parah gitu. Oh, tapi tetap aneh sih. Harusnya tetap anak sih. Terus yang kedua, yang di rumah sakit, polisi udah bilang kalau ini ada unsur kesengajaan. Oke. Tapi papaku dengan didesak oleh mamaku, udahlah maafin aja. Bukan tugas kita untuk ngebales, biarkan yang di atas yang ngebales. Itu kayak anakmu udah sakit ini loh, aku sakit Malah banget nggak ada apa-apa jadinya. Patah. Operasi terus masang pen ada berapa ya? 6-7 aku lupa. Wih, gitu. banyak banget. Bener patah, hancur dong. Hancur. Itu pertama kali aku SMP, ngerasain. SMA? SMP. Ya, Pertama kali ngerasain narkoba ditusuk dari bokong gitu, langsung nge-fly gitu. Karena Oh, terlalu iya. sakit. Pertama kali. Orang dari sini ya. Iya, dari bokong. Dari bokong. Terus langsung nge-fly tuh. Oh gini rasanya narkoba ya, gitu. Langsung nge-fly. Habis itu baru ketagihan. Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi kan nanti itu udah ngedram. SMP cuma ngedram biasa ya udah. Tapi emang sesuka itu sama drum saat itu. Banci tampil sih sebenarnya.
Oke. Bener, nggak waktu itu Senang kayak aja gitu, ada panggungan rasanya gregetan pengen naik. enggak. Jadi waktu itu SMP ada pentas seni gitulah. Pensi. Terus dipilih sama anak-anak kelasku. Jadi setiap kelas kan harus ada perwakilan kan. Iya. Dipilih sama anak-anak kelas buat TP nih. Apa ya aku perform apa ya? Ngeband gitu. Terus nyoba gitar kok susah. Nyoba bass. Kalau bass anak SMP kan deng cuma satu Iya, chord gitu betul, kan, betul. bukan yang jalan kan. Iya, kurang seru. Kayak gini doang gitu. Apa ya, coba drum lah gitu. Ternyata nyaman di drum. Ya, Lagu apa pertama kali waktu itu? American Idiot. Green Day. Don't wanna be America. Wah, kenceng juga langsung itu ya. Tapi kan simpel, ketukannya 4/4. Gak Oh. susah-susah banget sebenarnya. Aku waktu itu apa ya? Terakhir itu ada itu pertama latihan Dace apa ya? cerita tentang Tentang kita Peter Pan. Iya, nggak main aku waktu itu. Gue pikir ada versi rocknya kayak apa kayak. Semua tentang kita pras oke. Gini ya. Teng. Kenapa langsung musik kenceng? Emang suka? Iya, pilihan band bareng sih. Saya ingat waktu itu pilihan band bareng aja. Oke. Apa American Idiot? Setelah gitu. itu baru ketagihan. Setelah itu baru ketagihan. Sempat bikin band juga berkali-kali. berkali-kali. Dari SMP sampai terakhir itu 4 kali 5 kali gitu bikin band. Kok ya Banyak anak-anak juga, pada maksudnya. umumnya aja. Ya banyak banget menurutku. Ya cukup banyak lah menurutku. Kenapa kok banyak bandnya? Keluar masuk berantem. 1 sampai 4 itu vokalisnya cewek semua. Oke. Dan vokalis cewek ribet banget. Iya, betul, Beneran pacaran setuju. suruh pacarnya lepas dari band, dia milih pacaran daripada ngeband. Iya biasanya begitu. Gitu. Nah. That's why aku look up-nya sama Kotak. Karena dulu vokalis aku punya band vokalis cewek. Dan lagu-lagunya Kotak juga. lagu-lagu kotak, gitu. Utopia, coklat, gitu-gitu tuh pasti tuh. That's right. Evanescence, Itu. apalagi ya, Metallica. Enggak vokalis cewek yang kita ngomong. Paramore. Paramore. Oh, jadi rata-rata cewek vokalisnya, jadi agak susah. Di band kelima terakhir bikin sama vokalis cowok. Sempet bikin lagu juga nggak? Banyak 2 album yang band 5 ini. 2 album. Biasa aja. Kenapa sih kalau podcast harus 2 album? Maksudnya kan berarti udah real musisi bro. Sampai bikin album loh. Iya. Kalau single aku nggak akan single. Biasa pasti. Ya adalah 2 single. Oh 2 single. Pasti gitu aku. 2 album berarti kan nanti rekaman tuh ada sekitar puluhan lagu kan. Yang rekaman full drum itu album yang kedua, yang satu gambar. Oh digambar. Berarti kita tetap punya album. Punya. Nama bandnya The Jumpers. The Jumpers. The Jumpers. Sekarang tuh masih ada. Gak tahu antara ada dan tiada sih. Itu Utopia, itu bukan Utopia, Utopia bener. Lagu Utopia. Enggak ngerti ya? Enggak nyambung ya? Ada lagu Utopia judulnya Antara Ada dan Tiada. Antara ada dan tiada. Kau ku tak Nah, bisa betul. menggapai. Itu lagu ente? Bukan. Ya terus kenapa? Jokes aja gitu. The Jumpers, nama bandnya The Jumpers. Terus tiba-tiba Utopia tuh ada. Apa sih anjing? Gitu. Gue kirain itu lagu sampean. The Jumpers ada atau enggak antara ada dan tiada. Oh. Ted Utopia gitu loh. Tebak lagu. Maksudnya ngejokes Iya, bangsa. nyoba. Orang lagi ini band loh. Tak kirain ini. Wah, aku yang bodoh. Maaf. Nah, band ini masih jalan atau Itu tadi. udah nggak ada? Jadi sebenarnya waktu itu band ini sudah sempat mau kontrak label. Ya, band daerah. Kalau misalnya cita-citanya kan udah pasti goalsnya adalah ke Jakarta kontrak label gitu kan. Band daerah. Waktu itu udah mau sempat kontrak label. Tapi karena di rumah aku ada satu dan lain hal. Mamaku sendirian, kakakku satu di Surabaya, satu di Surabaya juga. Milih keluarga. Nah, waktu itu aku ngomong sama aku, ini kalau aku berangkat ke Jakarta, mama sendirian di Jember gimana? Mama bilang, kalau kamu ke Jakarta, nggak usah lihat Jember. Tapi kalau di Jember, nggak usah lihat Jakarta, ada jalan lain. Kata mama. Kata mamaku gitu, ya udah aku milih mama. Wih. Ya udah, aku keluar dari band, mereka bertiga lanjutin. Kalian tuh berempat. Aslinya berempat. Oh, sempet marah nggak mereka tuh? Nggak tahu ya. Mereka marah atau gimana. Jadi pada saat mereka ke Jakarta dengan konsep bertiga, label nggak mau. Label maunya ada konsep berempat, ada drummernya gitu. Label maunya ada drummer ganteng. Enggak, konsep berempat. Konsep berempat, nggak mau bertiga. Terus mereka balik ke Jember, nggak ngajak aku lagi gitu.
Itu kan sebuah cita-cita yang dimana sudah selangkah lagi nyampe, Pe. Iya kan? Maaf ya, aku bukannya durhaka. Tapi kalau aku jadi sampean, aku bilang sama ibuku, Bu, aku pergi dulu. Pasti aku pulang menjadi orang berbeda, menjadi orang lebih baik. Bahkan ibu tak bawa ke Jakarta. Kenapa ente? Tapi alasan ini kayaknya emang malas sama bandnya kan? Enggak. Sesimpel karena mamaku benar-benar sendirian di rumah Jember, benar-benar sendirian, nggak ada orang lain, sendirian sandil gitu, sendirian. Jadi kalau misalnya masih ada temennya atau apa, oke lah. Karena kan mamaku sendirian, ya ibumu, ayahmu, udah itu aja, simpel. Aku milih ibu daripada Keren semuanya. banget tapi pilihan yang luar biasa sekali. Mau mengorbankan karirnya sampai temennya nggak dapat apa-apa, guys. Berarti teman-teman balik lagi Jember toh. Aduh ya Allah. Nah pas balik ke Jember, itu ente ngeband lagi gak sama dia? Enggak diajak. Gak diajak lagi, oh kesel lah. Gak usah tuh ajak. Ngedram sama ibumu. Masih ingat mereka opening Noah waktu itu di Jember. Aku ngeliat lah, nonton dari bawah, sakit anjing. Iya pasti, ada rasa, pasti. ini aku yang Pasti, bikin, yang gedein gitu. Harusnya gitu. Bareng ibumu kamu nonton? Sendirian. Dan Greta tuh masih pacaran. Masih pacaran sama Greta. Wah, tapi seiring berjalan waktu ternyata cita-citamu itu hadir sekarang. Itu sebenarnya alasan aku pertama nge-YouTube, mau nunjukin ke mereka. Jadi aku, sebelum aku memutuskan untuk keluar, aku bilang ke mereka, guys ini udah zaman digital, kita nggak perlu berangkat ke Jakarta loh. Okay. Waktu itu udah ada Reverb Nation, SoundCloud, ada banyak cara untuk YouTube, udah banyak cara untuk kita mengenalkan musik kita ke Indonesia, ke banyak orang gitu loh. Nggak usah ke Jakarta, kita bisa kok, bisa sendiri, kita harus nyoba gitu. Nggak, mereka masih dengan pikiran dia butuh label. Tetap label. Akhirnya aku bikin YouTube pertama kali itu ya drum cover. Di situ aku punya pikiran. Awalnya drum cover. Drum cover. Aku punya pikiran suatu saat aku lebih terkenal dari kalian anjing gitu. Dijawab sama Allah. Walaupun Allah bilang jangan pakai anjing. Iya sabar. Jangan pakai anjing. Namanya kesel loh. Bandnya manggung sama Noah. Tapi dikabulin sama Allah sekarang luar biasa. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Keren. Manggung sama For Revenge, Kotak, apa lagi baru itu? Banyak kan? Itu aja dulu. Tapi pasti banyak band-band lain yang itu ngajakin aja kan? dulu. Kenapa nggak mengiyakan semuanya? Aku yakin banyak pasti. Dan memilih kan. Nah, ini dari aku dulu ya. Aku juga banyak sebenarnya. Oke. Tapi aku pilih karena mungkin ruang lagunya gitu kayak cocok sama aku gitu. Kamu juga gitu? Lebih ke gak tau ya, pertama kali aku diajakin sama For Revenge itu emang aku udah tahu For Revenge. Dalam artian lagu-lagunya udah tahu. Dan dulu kan aku basicnya Paramore banget, terakhir tuh bukan sama The Jumpers yang aku banget. Jadi The Jumpers sebenarnya band, bisa dibilang band yang bukan seleraku. Pop ya berarti. Japanese. Kalau Jumpers itu Japanese. Okay. Tapi aku itu sebenarnya Paramore banget yang bisa dibilang pop rock maybe. Yes. Dan di For Revenge itu kayak aku banget yang pop rocknya bukan terlalu ngepop tapi bukan terlalu ngerock. Apa ya bahasanya enak aja gitu. Betul, jadi betul. Begitu sama For Revenge langsung nyambung aja. Makanya. Dan begitu diajak sama yang lain dan mempelajari yang lagunya, lain, kayaknya bukan gak aku dapet deh. soulnya gitu. Kayaknya bukan aku deh gitu. Ya namanya musisi, wajar kok. Miskin boleh. idealis ya. Hah? Miskin idealis. Enggak, sampai sekarang ente udah gak miskin. Amin. Luar biasa loh. Amin. Tadi dikasih taburai mintanya sushi Bapak. Aku minta mie instan loh. Oke, besok gua bikin menu sushi deh di Taburai. Sushi kecombrang. Pantesan tadi aku makan sushi dulu ya Mas Pras ya. Gak ada. Makan mie instan. Masih ada kan bungkusnya kan. Saking suka sama drum loh, yang cari sumpit biar bisa begini. Oke, tapi aku akuin kamu makin keren sekarang. Cita-citamu, cita-citamu tuh tersampaikan semuanya. Aku mau nyuruh kamu lihat sesuatu di sana. Kan jangan lihat ke dalam. Khusus tamu boleh. Oke. Silakan. Jangan kasih tahu ke orang, cukup lihat aja. Ada Greta dalam ya?
Lah. Mas ngentu mas. Coba pencet. Cukup lihat. Sa. Ape. Epis kasih foto Greta. Oke lah. Masa kasih Keren loh. Masa dia nggak mau ngeliat? Aduh ya Allah. Enggak. Kamu ngerasa ganteng Enggak. di saat ngapain? Ntar dulu. Enggak ngerasa ganteng aku. Masa sih? Aku nih ya, ngerasa ganteng saat aku bangun tidur. Kenapa? Gak tahu, aku kayak suaraku berat No. gitu. Bangun. Ya kali ya. Terus aku ngerasa ganteng gitu. Nah, kamu ngerasa ganteng saat kapan, Pe? Itu diterima nggak atau tadi? Diterima sama istriku Jadi kan? pagi langsung. Orang suami istri. Oh iya. Oke. Ngapain aja? Boleh. Siang-siang misalnya. Simba lagi ngepel. Bukan Simba. Bukan Simba. Masa Simba. Mbak, keluar dulu Mbak. Kalau nggak mau rekamin. Dia ngapain? Aku pikir minta madu ke Simba. Mbak, madu Mbak. Tahu konteks gak nih mereka nih? Tahu. Semua orang tahu. Bahkan banyak banget DM gua gara-gara di maraton. Bahkan istrinya, Mas, suami saya loyo. Tolong kasih madunya. Bahkan aku tahu jadi suamimu kayak gimana kan. Aib itu Mbak. Iya. Kok dilempar? Nah gitu. Terus sama kalau aku podcast di Roka Roma, aku ngerasa keren aja karena harus maskulin kan. Aku ngerasa ganteng ya. Kalau aku ini mungkin waktu aku main sama Free Fans di lagu Penyangkalan. Itu ngerasa Iya, dalam hati yang ada orang dalam hati gue keren banget gitu. Di lagu Penyangkalan ya. Lagu Penyangkalan ya. Nah itu Iya. ngerasain ya. Karena kalau aku sama Free Fans lagu lainnya itu aku ngikutin Free Fans aja. Iya. Lagu Penyangkalan jadi awalnya itu aku sama Free Fans janjiannya cuma satu lagu. Iya. Collab pertama itu di Serang ternyata satu lagu. Terus perkembangan 2 lagu deh. Oke, aku gak masalah. Perkembangan. Pada saat soundcheck, tahu lagu Penyangkalan nggak? Pernah dengerin sih. Coba gitu. Tapi aku nggak tahu partnya gimana, semuanya gimana. Intinya dari suara sequencer sama mereka main, aku ngikutin aja ya. Oke. Jadi bener-bener bebas main di situ dan ternyata versinya jauh banget aslinya sama aslinya gitu. Oh sebenarnya nggak kayak gitu. Jauh. Tapi For Fans membebaskan kamu Membebaskan lagu untuk Penyangkalan. mengisi seperti apapun. Ya. Oh. Jadi aku ngerasa itu lagu yang aku banget di lagu Penyangkalan itu di versiku ya. Anjing versiku. Itu versimu ya. Lah itu nggak apa-apa. Emang dia. Berarti ada di YouTube ya. Ada yang sama Arab, yang sama di Serang pertama kali, yang dua-duanya trending 1 lah. Bercanda. Maaf. Tapi kalau diajakin lagi bikin band baru sekarang mau nggak? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Males nyari chemistry-nya, males nyari visi misinya, suasana apa ya, arah musiknya kemana gitu. Arahnya kemana? Ya lebih ke arah Kalau musik aku yang sih. ngajak, kayaknya kita bikin band. Enggak kok ngeyel sih, enggak mau aku. Masuk. Ayolah. Enggak mau. Please. Enggak, kenapa pakai please sih? Mumpung namamu naik nih. Vokalis kita Yono. Lumayan kan ada marmut di depan. Oke sih. Ono oke sih. Berarti sekarang mending ngebecak aja lah jatuhnya namanya itu ya. Maksudnya ngisi-ngisi sama band lain gitu. Iya, band lain pun enggak semuanya tadi. Aku lebih milih For Milih-milih. Defense aja sih. Oke. Keren juga. Tapi cover-cover drum sekarang udah gak mau juga. Akan Akan ada Bikin. lagi, akan bikin lagi. wah keren. Aku tunggu loh. Alalala. Berarti sekarang ngegame udah nggak lagi. Ngegame harusnya jalan, after marathon masih belum. PC ku rusak, jadi PC ku dipakai di marathon. Oh, Meledak lah tuh VGA sama monitor. rusak. Jadi baru kemarin beli monitor, belum beli VGA-nya. Bakal nge-live berarti. Live, tetap live, Live gaming. lagi. Kita tunggu nih guys ya. Dia Amin. akan nge-live lagi. Siap. Tapi jangan lupa obat. Ya, itu yang
aku tuh waktu setelah aku tahu kan kepikiran sama aku. Waktu pulang dari maraton juga kita bahas itu ya Bia. Wah gimana ya jadi TP ya gitu. Sampai tuh ada deg-degan gak? Kapan dia datangnya nih? Gitu. Ada serangan. Kalau udah terlalu capek, udah terlalu stres, ada serangan kayak tiba-tiba deg-degan, habis gitu keringet dingin. Itu dia tanda-tandanya. Itu tanda-tanda. Itu udah harus benar-benar udah stop, alarm terakhir dah itu. Obat jangan lupa ya. Iya, siap. Sekarang ada bawa obatnya. Udah tadi udah minum obat habis makan, makanya aku makan dulu barusan. Ingetin Mas. Itu bahaya loh. Aku tadi tuh takut kepikiran tiba-tiba di sini. Wah. Tak rekam terus. Viral kalau itu. Jangan dimatiin viewer nih. Jahat banget Aci. Ya. Iya, maksudnya kan itu satu penyakit ente kan. Langka juga buat manusia tuh sebenarnya. Nggak semua orang ada penyakit itu. Tapi itu bisa hilang nggak? Itu bisa hilang kalau misalnya selama 2 tahun 3 tahun. 3 tahun itu tidak kumat sama sekali. Jadi dokter menyatakan boleh lepas dari obat. Selama 3 tahun bebas dari kejang satupun. Jadi TP ini mungkin kalau buat kayaknya orang udah tahu semua deh ya. Wah, enggak terkenal itu aku. Semua bapakku aja tahu loh. Sumpah? Iya karena dia nonton kan. Itu TP yang kejang-kejang. Jangan lupa diingetin obatnya gitu. Padahal lebih capek aku loh. Aku yang gak ada penyakit kejang-kejang sendiri. Itu perhatian jatuhnya. Tapi setauku juga, kamu tuh awal-awal ngonten agak banyak kesulitan karena sampai minjem duit sana sini. Itu benar. Awal-awal ngonten di pertengahan sih sebenarnya. Jadi awal-awal ngonten itu aku masih ada kerjaan yang lama. Ngonten itu benar-benar nggak ada urusan sama duit. Maksudnya pengen senang-senang aja. Senang-senang aja. Terus salah satunya pembuktian tadi itu, pembuktian ke bandku. Sampai jadi sebentar, sorry. Berarti dendammu cukup kuat di band ini ya? Aku berkali-kali nyanyi lagunya Ninji, Menunggu Karma. Aku menunggu karma. Aku juga suka lagu itu. Aku karena ditinggal nikah waktu itu. Enggak ditinggal band. Ditinggal band juga sih. Ya lebih tepatnya aku ditinggalin juga sih. Aku yang meninggalkan gitu. Yang bener yang mana sih? Aku yang meninggalkan. Adalah satu cewek band itu dulu. atau bandnya? Band dan cewek. Oh. Gitu. Aku tinggal nikah. Habis itu aku pilih stand up dan aku lebih senang sama stand up dan aku mengundurkan diri gitu. Dari band. Tapi Berarti, walaupun ada omongan sampai kapan sih stand up ini gitu. Oh, Jangan sampai gitu. nyesel ya. Gitu. Ya berarti bandmu yang nyanyi Menunggu Karma. Oh iya. Iya dong, kan kau yang ninggalin. Oh iya. Enggak ada karma. Terus. Ya, terus kalau waktu nggak ada duitnya ya, waktu nggak ada duit itu pada saat aku memutuskan, wah, di YouTube ini ada uangnya ya, aku ninggalin lah pekerjaanku yang lama. Oh gitu. Karena ada duitnya. Karena ada duitnya. Karena pengennya bersenang-senang, ada duitnya. Tapi ternyata Zambumpa. Hanya fana. Fana banget gitu. Memilih untuk meninggalkan pekerjaan waktu itu langsung atau berbulan-bulan ditunggu dulu? Cukup lama. Ya malah pas ngobrol ditinggalkan baru gak ada duitnya. Iya. Majikan. Soalnya aku tipe yang gini sih. Ini contoh ya. Iya. Aku punya uang di rekening 80 juta. Oke. Aku bikin pada saat punya uang 80 juta itu, aku bikin YouTube Rewind One Man Show sampai 60 juta. Dan itu gak ada sponsor, gak ada apa. Karena kalau di YouTube aku loss banget, Bu. Gak ada perhitungan. Oh, oke, modal sampai segini nanti gimana cara balikinnya tuh gak ada. Yang penting pokoknya happy aja gitu, berkarya setelah aja. bikin baru Gimana duit? Iya. Kayak bikin web series kan butuh tim, butuh orang, itu nggak ada mikir gimana masuknya, yang penting karyanya aja gitu. Nah, justru itu uang kuliahnya menurutku. Dan dibayarnya sekarang. Amin. Aku setuju itu. Nggak apa-apa memang. Buat teman-teman YouTuber, jangan pernah pelit sama karya menurutku. Walaupun akan boncos, tapi insya Allah akan digantikan sama Allah nantinya ketika kalian berkaryanya serius. Amin. Walaupun banyak juga yang nggak balik juga. Ya, tapi saranku jangan dilakukan kalau udah punya 2 anak ya, kasihan anak. Aku setuju juga sih. Aku bodohnya di situ sih. Waktu itu masih udah punya anak. Udah punya anak. Kita bilang apa itu? Ya, dia ngikut aja. Berarti banyak sabarnya dia ya. Dia banyak sabarnya. Dia percaya sama aku. Ya sampai alhamdulillah banyak keajaiban di hidupku. Benar-benar banyak keajaiban yang ngebuat
aku tetap hidup gitu. Ini contoh satu keajaiban aja ya. Ya. Ada di titik aku ini banyak titik aku nggak bisa beli makan buat besok itu banyak banget. Kayak berat. Sampai kayak gitu. Banyak titiknya dan banyak keajaibannya, salah satunya yang jarang aku ceritain. Jadi waktu itu lagi kereta ya, uang habis buat pampers, buat susu, buat makan. Gimana? Sabar ya. Aku keluar terus duduk di kayak depan teras gitu, mikir gimana ya, utang udah banyak. Aku nggak mungkin utang sama si A, udah nggak mungkin nambah utang ke si B. Gimana ya, mikir. Terus ada bel di rumah. Iya. Aku buka. Ada temen lama dari SD yang di SD aku nggak akrab. Dia panggil aku Teguh. Kalau teman SD panggil, "Guh, boleh masuk gak?" "Boleh, ayo ngobrol" gitu. Ternyata dia ngobrol, dia itu dia cerita dia suka sama adiknya mantanku. Tapi adiknya ini sudah tunangan. Mau disalib. Nah, aku bilang gini, kalau dalam Islam nggak ada yang namanya tunangan. Wih. Sebelum ijab kabul, sebelum janur kuning melengkung, Belum sah deh. itu belum sah. Ini masih pasar bebas. Bener. Masih ikatan perasaan. Masih ikatan perasaan. Itu kan adat. Bukan kalau kita ngomong by law secara hukum Indonesia sama secara hukum Islam itu masih aman banget. Kalau misalnya kamu datang langsung lamar nikah, dia mau, ya udah gitu. Oke. Kalau kamu mau lakukan secepatnya dalam minggu ini. Kamu datang ke dia, minta ke orang tuanya. Kalau mau ya jodohmu, bilang kayak gitu. Bukan dalam artian dia tunangan habis gitu kamu pacarin, bukan, jangan kayak gitu. Iya. Tapi datang langsung nikahin. Wah, anjir. Terus ngobrol sampai Oke. mamaku datang. Ini siapa? Hmm. Ini teman SD ku mah. Oh ya. Terus dia nanya, "Tante, kenapa sih Teguh dari tadi diajak ngobrol kok kelihatannya kayak mikir gitu?" Padahal jujur aku tidak ada ekspresi itu sama sekali. Ada perasaan gitu. Aku jujur nggak ada ekspresi. Aku benar-benar cuma ngisi jawab pertanyaan aja. Jawab dia curhat, terus aku dengerin. duit. Terus mamaku bilang ya biasa, nggak ada uang karena besok itu udah ada. Dia waktu itu punya utang di bank lah, bla bla bla. Besok itu deadline orang bank dateng kayak gitu-gitu. Sempat di hari sebelumnya itu orang listrik udah bilang kalau misalnya nggak dibayar kan listrikku di rumah masih pasca bayar. Iya. Kalau nggak bayar bakal diputus gitu-gitu. Mamaku cerita, "Man, buat apa sih cerita?" Sampai di titik listrik mau dimatiin. Iya. Terus Udah beli lilin belum waktu itu? masih nyari cara muter otak dong. Malah minjem ke temennya, bukan bayar listrik. Oh, boleh pinjem duit 10.000 aja. Buat apa? Buat lilin. Terus. Dia bilang, "Nomor rekening mana?" Udah pasti arahnya ke sana kan. Iya. Enggak usah aman aku bisa nyari. Udah nomor rekening. Masih mana? ente tolak Iya, itu. ya kan itu benar-benar teman lama yang Enggak enak lah ya, enggak deket, enggak nggak ini deket sama sekali. tiba-tiba. Teman SD yang aku nggak deket, bahkan aku lupa dia pernah sekelas sama aku atau enggak. Teman SD yang jauh. Tapi ente gitu. udah ngasih saran yang luar biasa tuh, ya kan? Ya. Sikat aja, hantem aja. Aku lagi stres ini. Hantem aja udah, nggak usah banyak ngomong. Nikahin, nah, ente punya duit nikahin. Hah, besok mati lampu aku nih. terus. Terus ada kayak adegan maksa-maksa gitu. Ya udah aku pinjem ya, bilang gitu. Aku pinjem, nanti aku balikin. Di transferlah 20 juta. Wih, banyak banget. Nah, ini aku kagetnya asli loh. Iya, banyak. Tak kirain 1 juta 2 juta buat listrik lah. Jujur aku lupa 20 atau 40 juta ya, aku lupa. Wih, banyak banget, Bro. Berarti dia orang kaya nih. Nah, itu yang seru. Oke. Gak lama kemudian dia itu nikah. Sama Nah, orang yang tadi itu. oh, Seminggu kemudian atau 2 minggu lah aku lupa. Ya aku datang dong. Dan ternyata dia nggak kaya. Hah? Dia tuh nikah di rumah. Terus aku sempat nanya-nanya kan. Katanya dia itu nabung untuk nikah. Dan biaya tabung 60 juta aku ingat ya, 60 juta. 60 juta 60 juta. minjemin ke ente. Nah, dan itu rencananya buat sewa gedung, buat makan dan lain-lain. Dahsyat. Akhirnya dia tuh nggak ada resepsi. Dia nggak ada resepsi. Nggak ada resepsi. Gara-gara ngasih duit itu ke Hmm. lu, terus dia di rumah. Cuma ijab kabul terus kayak syukuran gitu doang. Tapi saran dari kamu itu memang nominalnya harus segitu memang. Membangkitkan semangat dia. Bahkan ente dorong, pukul aja pacarnya itu gitu, enggak ya? Enggak, kok dipukul enggak? Kalau bisa malam-malam tak tikam dari belakang gitu. Oh iya 60 juta nih bayarannya nih. Nah, aku bilangnya gini,
itu udah pacaran berapa lama, udah tunangan berapa lama, dia kalau nggak salah 3-4-5 tahunan lah, udah lama gitu. Ya kalau memang dia niat harusnya dinikahin, bukan dipacarin doang. Aku bilang kayak gitu. Bukan kata-kata tunangan untuk memperlama biar gak ditanya kapan nikah. Iya. Intinya obrolanku seperti itu. Bukan berarti yang tunangan salah ya udah gitu. Iya. Kalau aku sih sarannya ya udah langsung nikahin aja sih gitu. Dan dari situ minjemin duit sebanyak itu. Keren. Sopo jenenge? Nama cowok yang Arif. Mas Arif luar biasa sekali. Semoga langgeng terus sama Anaknya istrinya. 4 cewek semua. Wah, emang digas terus sama dia. Emang digas terus sama dia. Nah, dari situ berarti pertemanan sangat ini ya. Sangat baik. Saya ngobrol saya ini. Berarti sebenarnya hokimu tuh tinggi. Kayaknya ya. nggak tahu ya, mungkin Nama-nama teguh nih memang teguh orang itu. Gue akuin gitu. Gue happy ngeliat TP nih. Gue juga pernah menginisialkan nama gue TP juga. Hah? kan Teguh Prasetyo. Tai Pras sih. Kan Teguh Prasetyo. Gue sempet TP juga. Tanda tangan gue tuh sempet ada TP gitu. Tapi lebih cocok ke TP. Gokil. Hidupnya jatuh bangun luar biasa. Lu punya anak 2, berani-beraninya bikin YouTube. Bikin web series waktu itu kan. Cerita anak kos apa sih namanya? Ada 2, cerita anak kos sama paket install ulang. Paket install ulang kayak masuk bulan Ramadan, pingin riset semua yuk, pingin riset kayak bertobat gitu. Oke. Sutradaranya Aku semua. TP. Wih. Nulis? Iya aku semua. Berarti udah yang ada. Kehidupan anak kos nulisnya bareng Rizky Bibir yang stand up Jember. Oh, Rizky Bibir tahu. Tapi kan kamu juga sempat turun juga kan buat nulis. Oh ya nulis bareng berdua. Berarti udah ada ilmunya. Amin. Berarti Ko Ernest balik sana ya. sudah saatnya nih. Kayak kehidupan dia juga bisa dijadiin film tuh tadi tuh. Lampu mau mati. Iya kan? Orang bang mau dateng, stres, tiba-tiba temannya datang tuh satu scene yang luar biasa. Itu ajaib, bener-bener ajaib. Iya, ngasih saran yang cukup berani sekali gitu. Kalau aku kan, wah, udah tunangan bro, gimana ya? Tapi kalau kondisi aku lagi stres gitu juga begitu sih pasti. Sikat aja gitu. Pusing begini gue. Kalau pikiran suka sikat. Orang masih. Tapi bagus juga masuk ya. Dari agama bener juga sih. Gak bisa dari disalahin lau juga. aja, lau Indonesia sama by agama. Betul. Hukum Islam itu gak ada Bener. aman semua. Cuman kalahnya di perasaan aja sih. Gak tahu tuh. Yang Mas ditikung mungkin lagi nonton. Mohon maaf. Mungkin bukan jodohmu, Iya, bukan mungkin sudah tulang punya istri rusukmu sekarang. mungkin. Jadi cari lain lah gitu. Tapi sedih sih. Keren. Sekarang kita ada bebas jawab atau telepon Arab bilang karir gua bisa naik tanpa lu bro. Nggak mungkin. Ya udah, bebas. Ini pernah ada satu kejadian, bener random. Ya. Aku dulu deket sama Arab itu cuma teman ngobrol, telepon, teman main game. Ya. Ada jam 7 pagi dia itu telepon, random, benar random. Dia memang sekesepian itu sih. Telepon, apa? Karir lu bakal gua naikin. Anjir. Dia Dia ngomong sepede gitu? itu 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Itu aku catat di notesku tapi aku lupa. Harus scroll banyak gitu. Intinya gimana cara jawabanku pertama, kau bukan Tuhan, Rap. Kau nggak bisa naikin karirku gitu aja gitu. Nggak, karir lu bakal gua naikin. Percaya sama gua. Anjir. Kejadian beneran. Keren Arab. Tapi memang tantangan hari ini memang begitu, Pe. Ya kan? Kamu sudah duduk di sini. Tapi kalau mau jawab berarti nggak telepon, ya. Apa, Kalau nggak pertanyaannya berani jawab, apa? ya telepon. Mas Arab, maaf nih. Maaf nganu, opo? Gak apa-apa, sambil nggak enakan nggak apa-apa. Loh ini aku karir gue akan naik tanpa lo. Boleh gitu, oke? Pertanyaan pertama, kalau ada satu orang member Triple A Clan yang harus dikeluarin siapa? Jangan nyebut diri sendiri. Member Triple A Clan yang bakal dikeluarin.
Arab. Anjing juga. Iya dong. Kenapa Arab? Jadi dia gila. Iya juga. Dia di Ya. maraton paling muncul cuma gak sampai setengah. Lah orang dia yang punya. Dan karena yang dia yang punya gak bisa menjawab itu, gak bisa memberikan sebuah contoh yang baik. Malah ke Amerika. Iya, malah ke Amerika, malah nonton Coachella. Iya. Rap, keluar lu, Rap. Gua yang akan menggantikan lu. Oke, dijawab ternyata guys. Wah, ada ambulan tuh. Jadi kalau nelfon sekalian jemput TP tadi. Jangan. Oke. Misal ada jadwal manggung bentrok dari dua band ini. Pilih Kotak atau For Revenge? Siapa yang datang duluan sih kalau Kak Iso, datangnya bareng. datangnya bareng? For Revenge. Wis. Kotak itu kan bentuk ada aku kerabat Kotak, aku fansnya Kotak. Tapi kalau ngomongin perasaan untuk ngeband bareng ya For Revenge. For Revenge. Keren juga, cepet juga jawabnya. Apa yang perlu ya udah sih. Iya bos. Terakhir, sebutin satu streamer Indonesia yang menurut lu overrated. Streamer Indonesia overrated, gak boleh diri sendiri pasti ya. Sebelum jawab, ini handphonenya tadi nyala. Tulisannya Meet Up Ernest. Udah diingetin. Ya, ini. Aman. Ini terakhir kok. Udah 62 menit ini. Sabar. Ntar tak telepon juga. Ko Ernest dia udah berangkat Ko Ernest gitu. Gak diselesain podcastnya. Siapa? Overrated. Adi Setiawan. Siapa itu? Adi Setiawan itu dia salah satu ini dari Bala-Bala B2 Bala-Bala Family. Oke. Dan viewernya gini, karena ada story-nya sih. Jadi waktu itu dia kalau di YouTube kan bisa nge-rate. Iya. Nge-rate viewer. Jadi Iya. dia off stream viewernya dipindahin. Oh bisa dipindahin gitu. Bisa dipindahin dan dipindahinnya ke aku waktu itu tiba-tiba viewerku banyak. Oke. Terus paket bahasanya kalau nge-rate gitu. Paket dari siapa? Adi Setiawan. Karena aku nggak tahu Adi Setiawan siapa. Aku bilang kayak gitu. Viewernya marah. Oh. Emang lu yang siapa? Lu gak tahu Adi Setiawan? Lah aku gak tahu apa-apa, bener gak tahu. Aku nanya dengan baik Adi Setiawan siapa? Aku juga minta maaf ya tadi ngomong itu siapa ya. Iya. Nanti aku cari dan akan aku tonton. Sumpah, aku subscribe deh. Aman. Ya semua orang tahu Adi Setiawan. Iya. Tapi Adi Setiawan itu ternyata gede di komunitas Mobile Legend. Oh Mobile Legend. Gitu. Kalau sampai nggak main Mobile Legend? Enggak begitu. Main game mobile enggak. Iya. Kalau aku di ini aku sekarang Delta Force. Wah. Sempat di PUBG tapi sekarang Delta Force tapi mobile aku. Oke. Nggak bisa aku udah nggak bisa main. FPS enggak? Soalnya kan ada Giro kan. Jadi bisa begini. Emang Delta Force bisa Giro? Bisa Giro. Gitu. Oke. Baru tahu aku. Jadi bisa Giro bisa. Sampai nembak. Berlebihan nembak api sampai gini tuh. Oke, tepuk tangan dulu buat Terima kasih. Tapi kasih dong pesan buat teman-teman di sana yang masih struggle gitu. Mungkin sama seperti Anda 6 tahun, 7 tahun yang lalu masih berjuang dan gimana cara melihat dunia dengan penuh harapan dan optimis gitu. Kasih tahu buat Roka Friends. Ini sering aku bilang ada 3 hal yang harus dipegang dan ini dari papaku. Yang pertama usaha atau ikhtiar, yang kedua itu doa, yang ketiga itu tawakal. Usaha tanpa doa itu kamu sombong. Jadi kamu cuma percaya sama dirimu tapi tanpa di atas itu. Doa tanpa usaha itu omong kosong. Ya. Tapi sebenarnya dari itu semua yang paling penting tawakal. Tawakal itu percaya bahwa apa yang untukmu tidak akan tertukar. Apa yang tertakar tidak akan tertukar. Tawakal dengan percaya bahwa apa yang kau usahakan, apa yang kau doakan suatu saat akan terjadi. Bahkan suatu saat siapa tahu Arab nelpon kalian. Ya. Gitu. Halo bang. Assalamualaikum. Sejak awal aku nggak tahu. Sorry, aku terakhir ya. Sejak awal aku nggak tahu kalau aku akan di posisi ini. Tapi aku percaya. Nah itu dia. Aku akan di posisi ini. Kamu yakin someday gua akan nyampe nih. Ya. Walaupun nggak tahu kapan. Dan gimana caranya? Berarti dengan kamu sempat ada perasaan itu, ada perasaan siap juga. Ada. Iya kan? Iya. Ada orang yang kaget karena nggak tahu. Ya gue udah jalanin aja. Kayaknya nggak mungkin tiba-tiba ada. Nah itu kadang goyang tuh.
Berarti Anda sudah siap untuk sampai di titik ini. Udah asal Jember ya. Muda kita ya. Ya, Muda. iya ya. Masih muda lah kita Muda, ini, muda. 35 tahun. Oke. Stay young terus teman-teman. Oke. Dan ini adik-adiknya Anang. Arab. Oh iya bener Jember ya. Sorry. Jember kan. Karo sapa ki? Dewi Persik ya. Dewi Persik. Dewi Anang. Persik gitu. Nah, ini salah satu pahlawan baru lagi dari Jember, pahlawan. Ngombak gitu kan. Dan tidak pernah berhenti berjuang. Gue lihat tadi jatuh bangunnya luar biasa. Dan dia sangat membebaskan dirinya untuk berkarya apapun itu dia coba. Dan tetap dengan gayanya yang sangat maskulin sekali ketika menjawab pertanyaan orang. Keren sekali, tepuk tangan sekali lagi buat TP. Sampai ketemu lagi.